Pernahkah kau merasa, saat sendiri di tempat yang sepi, ada tatapan dingin mengintaimu dari balik bayang-bayang? Atau saat kau berbicara dengan seseorang, tiba-tiba dia menghilang tanpa jejak, seperti ditelan oleh kegelapan yang tak terlihat. Di dunia ini, ada tempat-tempat yang tak hanya menyimpan cerita biasa, tapi juga rahasia kelam yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Selamat datang di Mizian House, tempat di mana kebenaran dan misteri bertemu dalam kegelapan malam. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang membuat bulu kuduk merinding, sebuah warung kopi yang setiap pembelinya hilang begitu saja, setelah ngobrol selama 30 menit. Apa yang sebenarnya terjadi di balik meja-meja kayu tua itu? Mengapa setiap orang yang datang, menghilang tanpa jejak? Apakah warung kopi itu hanya sebuah kedai biasa, atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang bersembunyi di balik aroma kopi dan suara gelak tawa? Jangan pergi kemana-mana, karena mungkin saja, saat kamu menonton ini, ada sesuatu yang sedang mengikutimu, sesuatu yang tak terlihat, namun nyata adanya. Tetaplah bersama kami, dan bersiaplah untuk menelusuri kengerian yang tersembunyi di balik warung kopi itu. Di malam yang dingin dan berkabut tebal, jalan-jalan kecil di sebuah kampung tua semakin menyisakan kesunyian. Hanya sesekali terdengar suara langkah kaki terpental di aspal yang retak, atau suara angin yang berdesir melewati ranting-ranting pohon yang sudah hampir mati. Di ujung jalan, berdiri sebuah warung kopi tua yang seolah terperangkap oleh waktu. Warung itu tidak pernah berubah selama puluhan tahun, dengan bangunan kayu yang usang dan lampu kuning redup yang berkelap-kelip, seperti menahan napas dalam gelap. Orang-orang kampung bilang, warung kopi itu punya cerita yang tak pernah diungkapkan secara terbuka. Sebuah tempat yang semua pengunjungnya selalu pulang dengan cerita berbeda. Namun, ada satu hal yang lebih menyeramkan, semua orang yang duduk di sana dan ngobrol selama 30 menit, menghilang tanpa jejak. Seperti dilenyapkan oleh angin malam, tanpa tanda-tanda keberadaan mereka. Namanya warung kopi, Kepulauan Senja. Nama yang sederhana tapi penuh misteri. Pemiliknya, Pak Sastro, adalah seorang pria parubaya dengan wajah muram, yang jarang berbicara kecuali ketika melayani pembeli. Wajahnya seakan menyimpan beban masa lalu yang tak pernah bisa ia ceritakan. Hari itu, seperti biasa, suasana di sekitar warung kopi sangat sunyi. Tak banyak orang yang berani mampir, terutama setelah kabar aneh mulai tersebar tentang orang-orang yang hilang di sana. Tapi entah kenapa, ada beberapa orang yang tetap penasaran. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Ardi. Ardi bukan warga asli kampung itu. Ia baru pindah ke desa kecil itu beberapa minggu yang lalu untuk menghindari hiruk-pikuk kota. Seorang mahasiswa yang gemar menulis cerita misteri dan urban legend, Ardi tertarik dengan warung kopi itu setelah mendengar bisik-bisik tentang kejadian ganjil di sana. Keinginannya untuk mencari tahu lebih dalam membuatnya memutuskan datang ke warung itu tepat saat malam mulai turun. Ketika Ardi melangkah masuk, bau kopi yang pekat dan asap rokok memenuhi udara. Beberapa pelanggan duduk terdiam, menyesap kopinya dengan wajah serius. Suara cangkir dan sendok yang beradu terdengar samar. Lampu temaram dan bayangan-bayangan yang menari di dinding memberikan kesan suram. Ardi merasakan ada sesuatu yang berbeda di sana, bukan hanya soal bau kopi atau bangunannya yang tua, tapi sebuah aura misteri yang seolah mengunci setiap langkahnya. Pak Sastro menyambutnya dengan anggukan singkat, lalu menawarkan sebuah meja di pojok. "Silakan duduk, Nak. Apa yang bisa saya buatkan?" Suaranya berat dan datar, membuat Ardi semakin penasaran. "Secangkir kopi hitam, Pak. Dan tolong, saya ingin ngobrol sebentar, kalau tidak merepotkan," kata Ardi sambil menatap sekeliling. Pak Sastro hanya tersenyum tipis. "Tapi ingat, ngobrol di sini jangan terlalu lama, ya." Ardi mengernyit, tapi ia pikir itu hanya lelucon dari pemilik warung. Ia duduk dan mulai menyeruput kopi hangatnya perlahan. Tidak lama kemudian, seorang pria tua dengan rambut putih dan jaket lusuh duduk di meja sebelah.
Matanya sayu dan penuh rahasia. Ia menyapa Ardi, "Kamu baru di sini ya? Suka dengan cerita-cerita misteri?" Ardi mengangguk. "Iya, saya dengar banyak kisah aneh soal warung ini. Apa benar semua yang ngobrol lama-lama hilang?" Pria tua itu tersenyum pahit. "Benar sekali. Ini bukan cerita kosong. Aku sendiri hampir jadi korban kalau tidak buru-buru pergi malam itu." Ardi semakin tertarik. Ia mulai bertanya lebih banyak, tapi pria itu hanya memberi sedikit petunjuk dan mengingatkan Ardi untuk hati-hati. Jam berjalan, dan waktu di warung kopi itu terasa seperti berhenti. Obrolan semakin dalam, dan suasana berubah semakin berat. Ardi mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut gelap ruangan. Sesekali bayangan melintas cepat, tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari meja sebelah, bukan dari pria tua, tapi dari bayangan gelap yang hampir tak terlihat. "Jangan terlalu lama di sini." Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha tenang, namun jantungnya berdetak kencang. "Sudah waktunya kau pergi," suara itu bergema semakin kuat. Ardi segera berdiri, tapi kakinya terasa berat. Seolah-olah ada yang menahan langkahnya. Ia menoleh ke sekeliling, dan melihat wajah-wajah samar mulai muncul dari dinding, menatapnya dengan mata kosong yang dingin. Panik mulai merayapi pikirannya, ia berusaha berteriak, tapi suara seakan tertelan oleh kegelapan. Itulah awal dari malam yang mengubah hidup Ardi, malam ketika warung kopi, Kepulauan Senja, menunjukkan wajah aslinya yang sesungguhnya. Ardi mengerang dalam kepanikan, napasnya tersengal dan tubuhnya terasa seperti terperangkap dalam pusaran kegelapan yang tak berujung. Namun, saat ia berusaha melepaskan diri dari bayangan-bayangan yang mengekang langkahnya, tiba-tiba semuanya menghilang begitu saja. Ruangan warung kopi kembali seperti semula, sunyi dan seolah tak ada apa-apa. Jantung Ardi masih berdegup kencang saat ia duduk kembali, mencoba mencerna apa yang baru saja dialaminya. Pria tua yang tadi duduk di sebelahnya kini menghilang tanpa kabar. Hanya Pak Sastro yang masih duduk di balik meja kayunya, menatap dengan mata yang penuh teka-teki. "Kau lihat sendiri, kan? Warung ini bukan seperti warung kopi biasa," ucap Pak Sastro pelan, seolah membaca ketakutan di wajah Ardi. "Kenapa semua orang hilang setelah ngobrol selama 30 menit? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Ardi dengan suara bergetar. Pak Sastro menatap lama, lalu mulai bercerita dengan suara serak yang penuh penyesalan. "Dulu, warung ini adalah tempat biasa orang berkumpul, seperti sekarang. Tapi suatu malam, sesuatu yang jahat datang ke sini. Ada roh penasaran yang terperangkap dan mulai menghisap jiwa-jiwa para pengunjung. Mereka yang terlalu lama tinggal, akan dibawa oleh roh itu." Tanpa jejak, Ardi mendengarkan dengan mata melebar, hatinya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. "Kenapa 30 menit? Kenapa tidak lebih atau kurang?" Ardi bertanya. Pak Sastro menghela napas, "Itu waktu yang ditetapkan roh itu untuk mengikat korban. Cukup lama untuk membuat mereka nyaman, tapi cukup singkat untuk menjerat." Suasana menjadi semakin dingin, aroma kopi yang semula hangat kini terasa seperti aroma kematian. Ardi merasa seluruh tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang paling gelap, terdengar suara tawa pelan yang menusuk telinga. Ardi menoleh, tapi tak melihat siapapun. Suara itu berulang, semakin mendekat, seolah ada yang mengintai tepat di belakangnya. "Pergi, sebelum kau menjadi seperti mereka," suara itu berbisik dengan nada mengancam. Ardi bangkit, kini lebih yakin bahwa warung kopi ini bukan sekadar tempat minum biasa. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ia melihat ke sekeliling, dan mulai memperhatikan hal-hal aneh yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Di dinding-dinding kayu, ada bekas-bekas tangan yang tampak seperti tercetak oleh sesuatu yang tak kasat mata. Cangkir-cangkir yang semula penuh, tiba-tiba berisi air keruh seperti darah. Detik-detik terus berlalu, dan Ardi menyadari bahwa waktu di warung itu bergerak berbeda. Jam dinding berhenti di angka 12 tengah malam, dan udara semakin pekat seperti menggumpal. Ia tahu ia harus segera pergi,
tapi kakinya tetap berat dan matanya terasa tertarik ke satu sudut ruangan. Di sana, samar-samar, sebuah bayangan putih melayang, wajahnya kosong tanpa ekspresi, namun sorot matanya menusuk ke dalam jiwa Ardi. Semuanya akan hilang, seperti mereka, bisik suara itu lagi. Ardi menahan napas, menyiapkan diri untuk berlari keluar. Namun, sebelum ia melangkah, Pak Sastro tiba-tiba muncul dan memegang tangannya erat. "Kau belum selesai di sini, nak. Ada sesuatu yang harus kau ketahui jika ingin selamat," ujar Pak Sastro dengan suara tegas. Ardi menatapnya bingung dan ketakutan, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. "Malam ini, kau akan tahu apa yang sesungguhnya tersembunyi di balik warung kopi ini. Dan kenapa semua yang ngobrol terlalu lama, akhirnya lenyap tanpa jejak." Mata Pak Sastro berkilat aneh di bawah cahaya lampu redup, dan suasana menjadi semakin mencekam. Pak Sastro menatap Ardi dalam-dalam, seolah menimbang apakah pemuda itu benar-benar siap menerima kebenaran yang akan ia ungkapkan malam ini. Suasana warung semakin sunyi, hanya suara jarum jam yang berdetak monoton terdengar memenuhi ruang itu. Dulu, sebelum warung ini ada, di sini berdiri sebuah rumah tua milik seorang dukun hitam. Namanya Ki Jatmiko. Suara Pak Sastro bergetar pelan, membawa Ardi kembali ke masa lalu yang kelam. Ki Jatmiko terkenal karena ilmu gaibnya yang sangat kuat, bahkan bisa mengikat roh-roh jahat untuk melakukan kehendaknya. Tapi ada satu kesalahan fatal yang dibuatnya. Ia mencoba mengikat roh paling jahat, roh yang bahkan tidak bisa ditaklukkan siapapun. Ardi terdiam, menunggu kelanjutan cerita yang membuat bulu kuduknya meremang. Roh itu adalah makhluk yang disebut bayangan malam. Sebuah entitas yang hidup dalam kegelapan, memakan jiwa-jiwa manusia yang lengah. Ki Jatmiko berusaha mengurungnya di dalam rumah itu, tapi justru membuatnya semakin marah dan kuat. Setelah kematian Ki Jatmiko, rumah itu dibakar warga sekitar karena dianggap berhantu. Tapi api tidak bisa membakar roh itu. Ia justru melekat pada tanah dan sisa-sisa puing rumah itu, Pak Sastro menjelaskan dengan suara serak. Ketika warung kopi ini dibangun, tanpa sadar bangunan itu berdiri tepat di atas tanah yang terkutuk itu. Dan sejak saat itu, roh bayangan malam mulai mencari korbannya. Ardi memandang Pak Sastro dengan tatapan kosong. "Jadi, roh itulah yang menghilangkan orang-orang yang ngobrol terlalu lama." "Betul," jawab Pak Sastro. "Roh itu menunggu saat seseorang merasa nyaman dan lengah, lalu menariknya ke dunia gelap. Tidak ada yang tahu di mana mereka pergi, tapi mereka tak pernah kembali." Seketika, udara di warung terasa semakin berat. Bayangan-bayangan samar muncul di sudut ruangan, bergerak pelan seperti menari dalam kegelapan. Suara tawa lirih terdengar lagi, semakin dekat dan menusuk hati. Ardi merasakan dingin menusuk tulang, namun rasa ingin tahunya masih kuat. Apakah tidak ada cara untuk melindungi diri dari roh itu? Pak Sastro menggeleng pelan. "Ada beberapa cara, tapi semuanya berisiko besar. Dan yang paling penting, jangan pernah ngobrol terlalu lama di sini. Waktu 30 menit adalah batas terakhir yang roh itu izinkan." Ardi menelan ludah. Ia sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang mencari tahu misteri warung kopi, tapi juga tentang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar warung. Ardi dan Pak Sastro menoleh ke arah pintu, di mana seorang wanita muda dengan mata merah menyala masuk perlahan, membawa aura dingin yang menusuk. "Dia, korban terakhir," bisik Pak Sastro dengan suara hampir tak terdengar. Ardi menahan napas, menyadari bahwa kisah kelam warung kopi, Kepulauan Senja, belum akan selesai malam ini. Malam itu adalah awal dari sebuah petualangan yang akan membawa Ardi lebih dekat ke kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pintu warung terbuka perlahan dengan suara berderit yang menusuk keheningan malam. Wanita itu melangkah masuk, tubuhnya pucat dan matanya merah menyala seperti bara api yang tak pernah padam. Suasana langsung berubah menjadi dingin mencekam. Ardi menatapnya dengan jantung berdegup kencang, merasakan ada sesuatu yang sangat salah dari sosok wanita itu. Pak Sastro berdiri pelan, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Dia bukan manusia biasa," bisik Pak Sastro.
Itu adalah salah satu korban roh bayangan malam. Tapi dia masih tersisa sepotong kesadaran, terperangkap di antara dunia nyata dan dunia gelap. Wanita itu mendekat, tatapannya menusuk seperti ingin menembus jiwa. Ardi merasakan hawa dingin merayap dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Namun anehnya, ada kesedihan yang mendalam di matanya. "Bantu aku," suaranya lirih, penuh keputusasaan. "Aku tidak ingin hilang seperti mereka." Ardi dan Pak Sastro saling pandang. Mereka tahu membantu berarti mempertaruhkan nyawa, tapi meninggalkannya berarti membiarkan roh itu terus memangsa jiwa manusia. "Bagaimana caranya?" tanya Ardi pelan. Wanita itu mengangkat tangan gemetar, menunjuk ke arah sudut ruangan yang gelap. "Di sana, ada kunci untuk memutus rantai ini. Tapi kau harus berani menghadapi bayangannya." Ardi melangkah mendekat, meski seluruh tubuhnya bergetar. Di sudut ruangan, tersembunyi sebuah kotak kayu tua yang berdebu. Saat Ardi membuka kotak itu, ia menemukan sebuah jimat dan sebuah gulungan kertas yang berisi mantra perlindungan. Pak Sastro membacakan mantra dengan suara yang dalam dan penuh hikmat, sementara Ardi menggenggam jimat erat-erat. Tiba-tiba bayangan hitam besar muncul di tengah warung, mengepulkan asap kelam dan mengeluarkan suara mengerikan seperti rintihan dari neraka. Ardi dan Pak Sastro berdiri tegap, berusaha melawan kengerian yang datang menyerbu. Wanita bermata merah itu berdiri di samping mereka, tampak menguatkan. Pertempuran antara manusia dan roh bayangan malam pun dimulai, dengan nyawa yang dipertaruhkan dan keputusasaan yang mencekam. Asap hitam dari sosok bayangan malam memenuhi seluruh ruangan. Angin berembus deras entah dari mana, membuat lampu gantung berayun liar seperti diguncang makhluk tak kasat mata. Dinding warung seperti bernafas, mengembang dan mengempis dalam irama yang tidak alami. Pak Sastro mulai membaca mantra dari gulungan tua itu dengan suara lantang, meski bibirnya gemetar. Setiap kata yang diucapkannya membuat roh itu menjerit nyaring, mengeluarkan suara seperti campuran lolongan hewan dan jeritan manusia yang tersiksa. "Ngembara suung, watek peteng, bali marang jati, kaula orang derek panjenengan." Ardi berdiri di sisi Pak Sastro, memegang jimat erat-erat, sementara wanita bermata merah tiba-tiba menjerit kesakitan, memegangi kepalanya. Aku mulai ditarik lagi, dia tahu aku ingin pergi dari dunia ini." Sosok bayangan malam menggembung, berubah wujud menjadi seperti kabut tebal, namun di dalamnya mulai tampak wajah-wajah samar, para korban. Wajah mereka putih, matanya kosong, mulut mereka terbuka lebar seperti ingin berteriak, namun tak bersuara. Salah satunya, adalah teman Ardi, Yanuar. Ardi menjerit, "Yanuar, itu kamu." Wajah Yanuar seolah merespon, pelan-pelan mengangkat tangan seolah ingin menyentuh Ardi. Tapi kemudian diseret kembali ke dalam kabut oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari segala arah. Pak Sastro mulai tersedak, mantra itu semakin memberatkan tubuhnya. Tangan Ardi gemetar, jimat di tangannya mendadak panas, terasa seperti membara. Tapi ia tidak boleh melepaskannya. Wanita bermata merah mendekat ke bayangan malam. "Kalau aku menyerahkan diri, apakah mereka bisa bebas?" bisiknya. Pak Sastro berhenti membaca mantra, "Jangan. Itu hanya akan memperkuatnya." Tapi wanita itu tersenyum pahit. "Aku sudah setengah mati, biarkan aku jadi pintu keluar bagi yang lain." Seketika tubuhnya melayang dan masuk ke pusaran kabut, tubuhnya menyala terang seperti api putih. Bayangan malam mengaum keras, seperti terbakar dari dalam. Para wajah korban di dalam kabut menjerit, lalu satu persatu menghilang. Tidak lenyap, tapi seperti ditarik dari dalam, kembali ke dunia nyata. Asap menghilang perlahan, bayangan malam mengerut, mengecil, dan akhirnya menyerap ke dalam lantai, meninggalkan bekas gosong seperti luka di tanah. Warung menjadi hening. Pak Sastro roboh. Ardi segera membopongnya. Di luar, fajar mulai menyingsing, memberi cahaya pertama ke dunia yang baru saja selamat dari kegelapan. Beberapa jam kemudian, polisi menemukan 4 orang korban yang sempat hilang, berjalan kaki di pinggir jalan desa, tampak kebingungan, namun hidup. Salah satunya adalah Yanuar. Ketika ditanya kemana mereka pergi, tak satu pun bisa menjelaskan.
Mereka hanya ingat satu hal, mereka sedang duduk di warung itu, dan setelah 30 menit, semuanya menjadi gelap. Ardi menatap bangunan warung yang kini tampak seperti gubuk tua kosong. Ia tahu, pertempuran sudah berakhir. Tapi perang dengan kegelapan seperti itu tidak pernah benar-benar usai. Karena di desa lain, di sebuah sudut gelap yang lain, mungkin roh itu hanya menunggu waktu. Menunggu seseorang ngobrol terlalu lama, lalu menghilang tanpa jejak. 2 minggu setelah insiden di warung kopi itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi laporan orang hilang. Para korban yang selamat dirawat secara intensif, meski mereka semua mengalami amnesia parsial. Mereka tak mampu mengingat wajah-wajah yang mereka temui saat menghilang, dan sebagian bahkan tak mengenali keluarga sendiri selama beberapa hari. Ardi mulai kembali ke rutinitasnya, namun ada satu hal yang terus menghantuinya. Mimpi. Setiap malam, mimpi itu sama, ia duduk di warung kopi yang gelap, bersama wanita bermata merah. Wanita itu menatapnya tanpa bicara. Lalu dari belakangnya, muncul siluet hitam tinggi menjulang yang terus mendekat, dan setiap kali tangan hitam itu hendak menyentuh bahunya, Ardi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mencoba melupakan, namun pada malam ke-14, suara itu kembali terdengar. Lebih besar dari, kamu belum menyelesaikan semuanya. Ardi mendongak, di cermin kamarnya, pantulan wanita bermata merah muncul. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Pak Sastro pun mulai menunjukkan perubahan aneh. Ia bicara sendiri, menulis simbol-simbol kuno di dinding rumahnya. Ketika Ardi datang menjenguk, ia mendapati pria tua itu sedang menggambar simbol bulat dengan garis silang dan mata di tengahnya, simbol yang sama seperti di lantai warung kopi malam itu. Pak Sastro, kenapa semua ini kembali? Pak Sastro menatapnya dengan mata merah, bukan karena kerasukan, tapi karena tak tidur selama 5 hari, aku salah, di bayangan malam yang kita lawan itu, cuma pecahan kecil dari sesuatu yang lebih besar. Yang datang waktu itu cuma utusan. Ardi merasa darahnya membeku. Lalu, roh utamanya, di mana? Pak Sastro tak menjawab. Ia hanya menyodorkan lembaran foto hitam putih dari arsip tua miliknya. Di dalam foto itu, tampak bangunan yang sangat familiar, warung kopi yang sama, tapi dalam kondisi jauh lebih kuno. Di depan warung, berdiri seorang pria berpakaian Jawa zaman kolonial. Di baliknya, ada bayangan hitam besar yang tidak wajar. Lebih besar dari tahun foto itu. 1921. Ardi membeku. Warung itu sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, dan tiap 30 tahun, ia aktif kembali. Muncul, menelan jiwa, lalu menghilang. Pak Sastro menatap Ardi penuh harap. Kita hanya menunda, bukan mengusirnya. Malam itu, Ardi memutuskan kembali ke lokasi warung kopi. Tapi saat ia tiba di sana, bangunan itu sudah tak ada. Hanya tanah lapang yang ditumbuhi rumput liar dan dikelilingi garis polisi yang sudah sobek. Namun, saat Ardi berdiri di titik tengahnya, tanah terasa panas. Seperti bernafas. Dan tiba-tiba, ada meja kayu muncul dari balik tanah. Di atasnya, 2 gelas kopi panas, berasap. Suara wanita berbisik menyelinap ke telinganya. Lebih besar dari, kita belum selesai ngobrol, Ardi. 2 gelas kopi itu mengeluarkan asap yang menari-nari, namun tak menghangatkan udara. Sebaliknya, hawa di sekitarnya justru menjadi dingin, menusuk tulang. Ardi terpaku. Kakinya seakan berakar ke tanah. Matanya terpaku pada gelas-gelas itu yang kini tampak seperti berdenyut. Suara bisikan kembali terdengar, namun kali ini lebih jelas. Lebih besar dari, kalau kau benar-benar ingin tahu, minumlah. Ardi menelan ludah. Otaknya berteriak untuk lari. Tapi hatinya, entah karena rasa bersalah atau dorongan yang tak dapat dijelaskan, justru membuat tangannya terangkat. Ia ambil gelas pertama, dan menyesap sedikit. Dunia berputar, tanah seakan runtuh di bawahnya. Langit terbelah seperti dibelah oleh suara gong raksasa. Dalam sekejap, Ardi tidak lagi berdiri di lapangan tempat warung kopi itu dulu berdiri. Ia berada di sebuah ruangan abu-abu, tak berdinding, tak beratap, penuh dengan meja-meja kayu tua yang tak ada ujungnya.
Setiap meja diisi oleh 2 orang. Tapi wajah mereka kosong. Kulit pucat, mata kosong, bibirnya berkomat kamit tanpa suara. Mereka seperti terjebak dalam percakapan tanpa akhir. Ardi melangkah maju. Ia mencoba menyapa mereka, namun tak satu pun merespons. Sampai akhirnya ia melihat satu meja yang kosong, dengan wanita bermata merah duduk sendiri, menatapnya. "Selamat datang," katanya pelan. "Kau sudah minum, artinya kau sudah masuk." "Kemana aku masuk?" tanya Ardi lirih. Wanita itu tersenyum getir. "Ke ruang antara hidup dan mati. Tempat roh-roh yang terjebak karena percakapan mereka tak selesai. Mereka yang datang ke warung kopi, tak pernah bicara dengan maksud, hanya membuang waktu. Kini mereka mengulangnya selamanya." Ardi mundur selangkah. "Lalu kenapa aku dibawa ke sini?" "Kau berbeda. Kau datang bukan hanya untuk mengobrol, tapi untuk mencari kebenaran. Dan karena itu, kau diberi satu kesempatan. Pilihannya, kau bisa menggantikan satu jiwa, dan membebaskannya. Tapi sebagai gantinya, kau tak akan bisa kembali. Atau, kau kembali, namun satu meja akan tetap terisi selamanya." Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul wajah Yanuar, duduk di salah satu meja, tubuhnya gemetar, seperti baru disiksa. Ia menatap Ardi dengan mata berlinang. "Ardi, tolong aku. Tolong akhiri ini." Ardi tersentak. Kenapa Yanuar kembali terjebak? Bukankah ia sudah diselamatkan? Wanita itu menjawab sebelum Ardi sempat bertanya, seolah bisa membaca pikirannya. Yang kembali, hanya raganya. Tapi jiwanya, masih tertinggal di sini. Itulah mengapa ia tak ingat apapun, dan malam-malamnya penuh jeritan. Ardi gemetar. Satu pilihan harus diambil. Tapi apapun pilihannya, akan ada harga yang harus dibayar. "Kalau aku tidak memilih?" tanya Ardi. Wanita itu berdiri. "Kalau kau tidak memilih, kau akan duduk. Dan kau tahu, kalau sudah duduk, kau akan menghilang." Perlahan, dari bawah kakinya, kursi kayu muncul, memaksa tubuhnya untuk duduk. Ardi melawan, tapi tubuhnya semakin berat. Nafasnya terengah. Di depannya, gelas kopi kembali muncul. Asap mengepul, lebih besar dari waktu 30 menit sudah dimulai. Kursi itu terus mendorong tubuh Ardi ke bawah. Ia mencoba melawan, menahan dengan sekuat tenaga agar tidak duduk. Tapi setiap detik, kekuatan itu makin besar. Nafasnya berat, pundaknya seperti dipaksa membawa beban seluruh dunia. "Lebih besar dari, duduklah. Lanjutkan obrolanmu. Hanya 30 menit, bukan?" Bisikan itu melingkar seperti ular di telinganya. Gelas kopi di hadapannya mulai berasap lebih pekat. Asap itu perlahan membentuk wajah-wajah orang-orang yang hilang. Mereka berteriak, tapi tak bersuara. Mulut menganga, mata memohon. Seolah mereka semua berkata hal yang sama. "Lebih besar dari, jangan gantikan kami. Tapi jangan biarkan kami di sini." Ardi menggertakkan giginya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang semua orang yang hilang, semua keluarga yang tidak pernah dapat jawaban, semua jiwa yang tersesat di meja-meja percakapan ini. Ia menatap wajah Yanuar dari kejauhan. Tubuh sahabatnya itu sudah tak utuh. Sebagian wajahnya retak, seperti porselen tua yang hampir runtuh. Tapi matanya masih sama, mata yang dulu menolongnya saat pertama kali masuk sekolah. Mata yang dulu menangis bersamanya saat kehilangan ibunya. Dan kini, mata itu memohon padanya. "Lebih besar dari, Ardi. Bawa aku pulang." Tiba-tiba waktu membeku. Semuanya diam. Tidak ada asap, tidak ada suara. Hanya satu bisikan terdengar jelas, seperti datang dari dalam dada Ardi sendiri. "Lebih besar dari, tukar tempat dengannya, dan dia bebas. Atau tinggalkan dia, dan kau kembali. Kalau aku tukar, aku akan hilang. Lebih besar dari, ya. Dan kalau aku kembali, dia tetap jadi tahanan. Ya, lalu, tidak ada cara ketiga." "Ada, apa?" Suara itu menjadi berat, nyaris seperti dua suara menumpuk. "Lebih besar dari, bunuh meja ini." Ardi terperanjat. "Lebih besar dari, apa maksudmu?" "Meja adalah jantung ruang ini.
hancurkan, dan ruang akan runtuh. Tapi, semua yang terikat di dalamnya akan ikut lenyap. Termasuk jiwa-jiwa yang belum kembali. Ardi menggenggam kepalanya. Opsi itu terlalu kejam. Jika ia hancurkan meja, ia akan membebaskan semua dari penderitaan, tapi juga menghapus mereka selamanya. Tidak ada jalan pulang. Tidak ada ingatan. Ia menatap tangannya, kemudian ke arah kursi yang mulai rapuh. Ia berdiri, dan dengan satu langkah maju, berlari menuju Yanuar. Wanita bermata merah berteriak. Suara-suara meja lainnya melolong, seperti 1000 radio menyala bersamaan. Tapi Ardi tak peduli. Ia sampai di meja tempat Yanuar duduk, dan menariknya keras-keras. Tapi tubuh Yanuar tidak mau bergerak. Kakinya seperti diikat rantai tak kasat mata. Ardi menjerit, mengguncang tubuh sahabatnya sambil berteriak. Lebih besar dari, ingat aku, Yanuar. Kau tidak sendiri. Tiba-tiba, Yanuar menoleh. Matanya yang kosong bersinar pelan. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Ardi. Lebih besar dari, Ardi. Ya, Ardi menangis. Kita pulang. Tiba-tiba meja mereka pecah. Bukan karena Ardi menghancurkannya, tapi karena ikatan kutukan itu lepas sendiri. Cahaya putih menyelimuti tubuh Yanuar. Ia perlahan terangkat. Ardi mencoba ikut, tapi terdorong mundur. Lebih besar dari, kau sudah membayar dengan keberanianmu. Sekarang giliran yang lain memilih. Dan saat Ardi hendak mengejar cahaya itu, sebuah tangan mencengkram pundaknya. Wanita bermata merah kembali. Tapi kini wajahnya tak marah, justru menangis. Lebih besar dari, aku, dulu juga korban. Katanya lirih. Tapi aku terlalu lama diam di meja. Sampai akhirnya, aku menjadi penjaga. Dan kini, aku iri. Karena kau punya sesuatu yang kami tidak punya. Ardi menatapnya. Lebih besar dari, apa? Lebih besar dari, waktu. Lalu semuanya gelap. Ardi terbangun di rumah sakit. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di sebelah tempat tidurnya, duduk seseorang, Yanuar. Wajahnya pucat, tapi tersenyum. Kau menarikku keluar dari neraka, Di. Ardi menangis. Namun saat menoleh ke cermin di kamar itu, bayangan wanita bermata merah menatapnya dari dalam. Ia tersenyum. Lebih besar dari, kau bebas, untuk sekarang. 2 minggu berlalu sejak Ardi dan Yanuar kembali dari warung kopi terkutuk itu. Keduanya masih dirawat, bukan karena luka fisik, melainkan trauma psikis yang sulit dijelaskan kepada siapapun. Para dokter menyebutnya halusinasi berat akibat stres, tapi mereka tahu, ini bukan sekadar mimpi buruk. Yanuar kerap menulis di buku catatannya. Ia menuliskan setiap detail wajah-wajah yang ia lihat di dunia itu, para pembeli yang menghilang, sosok wanita bermata merah, dan percakapan-percakapan yang terputus. Sementara Ardi lebih banyak diam, merenung, dan mencoba menolak rasa bersalah yang terus menindihnya. Namun di suatu malam, ketika langit mendung menggantung berat, Ardi menerima sebuah surat. Tidak ada pengirim, tidak ada perangko, hanya secarik kertas berwarna coklat tua, yang tampak basah oleh bercak hitam seperti tetesan darah kering. Di dalamnya hanya tertulis, lebih besar dari, meja nomor 40. Obrolan dimulai pukul 0, kami menunggumu. Ardi langsung merobek kertas itu dan membuangnya ke tong sampah. Namun, tak lama setelah itu, ia mendapat pesan suara di ponselnya. Suara bisikan, lebih besar dari, jangan buang undangan itu, satu tempat telah kau buka, dan pintu tidak menutup sendiri. Warung kopi itu masih ada. Tidak lagi berada di ujung gang, tapi pindah ke sudut lain kota. Bangunan yang sama, meja-meja yang sama, kursi-kursi tua yang berderit bila diduduki. Namun kini, warung itu tidak lagi sembunyi. Ia ada di peta, ia muncul di Google, ia buka 24 jam. Dan pembelinya, manusia biasa, datang dan pergi, lalu hilang. Ardi dan Yanuar sadar satu hal, kutukan itu belum berakhir. Kini mereka hanya punya satu pilihan. Lebih besar dari kembali ke warung itu. Mengakhiri siklusnya, atau membiarkan lebih banyak jiwa terjebak dalam obrolan yang tak pernah selesai. Dan tepat pukul 0 malam ini,
mereka berdua berdiri di depan pintu kayu tua yang mulai lapuk. Dari dalam, terdengar tawa. Dan suara yang sangat familiar. Lebih besar dari, silakan masuk. Kami sudah menyiapkan kopi terbaik untuk kalian. Langkah Ardi dan Yanuar berat. Di depan mereka, pintu warung itu menganga seperti mulut makhluk lapar. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri bukan pintunya, melainkan bau kopi yang sama, aroma pekat bercampur bau tanah basah dan darah lama. Mereka melangkah masuk, tidak ada suara, tidak ada pelanggan, tapi meja-meja itu menatap mereka. Ya, seperti memiliki mata. Setiap ukiran kayu di sana terasa hidup. Tertawa dalam diam, Yanuar berhenti di tengah ruangan. Lihat itu, bisiknya sambil menunjuk satu meja di pojok kanan belakang, meja yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Di dinding belakangnya, tergantung cermin besar berbingkai kayu tua yang penuh ukiran tengkorak. Di atas meja itu ada 4 cangkir, bukan 2. Lebih besar dari meja nomor 4, gumam Ardi. Yang disebut dalam undangan. Mereka mendekat, kursi-kursinya seperti menghela napas, berderit lirih. Begitu mereka duduk, 2 cangkir lain mengisi sendiri. Asapnya bukan putih, tapi kelabu. Tercium bau daging terbakar. Lalu sebuah suara datang, bukan dari pelayan, bukan dari dalam, tapi dari balik cermin. Lebih besar dari, kalian datang terlalu dalam. Dan kalian membawa satu hal yang tak seharusnya masuk. Yanuar menggigil. Apa maksudnya? Cermin itu retak. Retakan membentuk wajah, bukan wajah manusia. Itu adalah wanita bermata merah, tapi kini tanpa mata. Kosong, hitam, dan dari dalam cermin itu, tangan keluar. Tangan itu menunjuk mereka. Lebih besar dari, salah satu dari kalian membawa, pintu keempat dalam hatinya. Ardi merasa dadanya panas. Di balik bajunya, terukir lambang seperti simbol meja, ukiran bundar dengan 4 sudut menyerupai paku salib. Ia mencoba menggoresnya, tapi kulitnya tak bisa dilukai. Lebih besar dari, kau telah memilih, Ardi. Tanpa sadar, kau adalah penerus penjaga warung ini. Suara kursi-kursi mulai bergema. Meja-meja bergerak, tawa-tawa tanpa tubuh melingkar di sekeliling mereka. Yanuar berdiri. Tidak. Jangan ambil dia, aku yang terjebak di sini duluan. Aku yang lebih kotor. Tangan dari cermin itu menarik napas panjang. Lebih besar dari, kau bukan kotor, Yanuar. Kau adalah pintu yang nyaris tertutup. Tapi Ardi, dia telah membuka pintu yang tak pernah kami sentuh. Pintu keempat, Ardi bangkit, menolak menerima. Apa yang terjadi kalau aku menolak? Lebih besar dari, maka kau akan dihancurkan. Dan meja keempat akan menunggu yang baru. Cermin itu mulai menyerap cahaya di ruangan. Ardi dan Yanuar menjerit. Tapi di saat terakhir, Ardi menoleh pada cangkir yang belum tersentuh. Lebih besar dari, kalau ini semua soal kopi, aku akan minum bagiannya. Dan aku akan mengunci pintunya sendiri. Yanuar mencegah. Jangan, Ardi. Tapi Ardi sudah meneguk cangkir itu. Suara jeritan langsung menggelegar. Bayangan keluar dari dinding. Lampu padam. Meja-meja berjatuhan. Lalu, sunyi. Hening mencekam seperti abis kiamat kecil. Saat Yanuar membuka mata, Ardi sudah tak ada. Cermin utuh kembali. Tapi kini ada ukiran baru, wajah Ardi. Matanya menyala merah. Senyumnya lelah, tapi pasrah. Di luar warung, seseorang lewat. Ia menatap papan kecil bertuliskan, warung kopi, buka 24 jam. Ia masuk. Di dalam, suara kursi berderit, dan meja nomor 4 kini kosong lagi. Yanuar duduk di depan cermin. Warung itu kembali sepi seperti semula, tak ada pelanggan, tak ada suara, hanya dentingan jam tua yang menggantung di atas pintu. Ia sudah tidak menangis, tidak juga marah, hanya tubuhnya yang kaku, seperti dibekukan oleh kenyataan yang terlalu dalam untuk diterima. Ardi sudah menjadi bagian dari warung ini. Tapi Yanuar belum menyerah. Dalam diam, ia membawa sesuatu, kunci dari rumah Ardi, yang entah bagaimana menyimpan buku catatan tua berisi seluruh sejarah warung kopi itu. Ia menemukan halaman terakhir bertuliskan,
Lebih besar dari meja keempat bukan meja, tapi perjanjian. Perjanjian antara manusia yang haus makna, dan makhluk yang menjanjikan kebenaran. Mereka berbicara selama 30 menit, lalu menghilang. Bukan mati, tapi dijadikan cermin. Semua korban adalah penampung kebenaran, yang terlalu besar untuk dunia nyata. Yanuar membuka buku catatan itu, lalu membacakan dengan suara keras. Lebih besar dari, aku tahu apa yang kalian cari. Tapi aku bukan kalian. Aku bukan bagian dari obrolan ini. Hari ini, aku memecah cermin, dan membawa semua isi pembicaraan ke dunia nyata. Biarkan dunia tahu, biarkan kutukan ini berhenti di aku. Ia mengambil palu tua di dapur warung. Mendekati cermin. Di dalamnya, wajah Ardi menangis. Lebih besar dari, jangan, kalau kau pecahkan aku, kau memecahkan semua. Yanuar tersenyum tipis. Mungkin memang sudah waktunya semua ini pecah. BRUAAKKK. Cermin itu hancur. 1000 serpihan beterbangan. 1000 jeritan menggema. Dan, warung itu lenyap. Keesokan paginya, di sudut jalan tempat warung itu berdiri, hanya ada lahan kosong. Beberapa warga bilang memang tak pernah ada bangunan di situ. Namun anehnya, setiap kali pukul 0 malam tiba, ada suara derit kursi kayu, dan aroma kopi yang samar. Dan kadang-kadang, seseorang menemukan secangkir kopi panas di tengah jalan, tepat di mana meja keempat dulu berada.